Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah. Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah kita menyelesaikan tentang zakat dan berhubungan dengan zakat, apa saja macam-macam zakat, masrofus zakawat. Memang dia bab yang zakat tak susah sangat sebenarnya. Cuma memang ada matematik sedikit lah. Itu pun basic saja, bukan hal-hal yang rumit, Saya kira yang lebih rumit lagi nanti ada yang namanya nisbah, wa ma adraka ma nisbah, tapi itu sudah selesai di babul muamalat. Nanti akan ada lagi sedikit tentang matematik di bab pernikahan, tentang bagaimana cara menghitung mahar untuk perempuan jika tidak disebutkan. Kan sedikit ada tapi tak tahu di sini disebutkan apa tak. Karena mahar itu berbeza. Wanita yang cantik maharnya tak semurah wanita yang tak cantik. Yang educated tak semacam yang tak educated. Hal-hal seperti itu akan dibahas di dalam di dalam bab pernikahan, dalam bab khusus namanya babu mahrul mithil. Tapi kita akan fokus untuk saat ini di bab ibadat dulu. Kita usahakan untuk selesai di pertemuan secepatnya, karena sudah terlalu lama kita di bab ibadat ini. Setelah bab zakat kita masuk ke bab apa? Asom di sini dia tak terlampau panjang. Kita usahakan selesai semua pada pertemuan kali ini som ini. Dan som ini adalah salah satu daripada rukun-rukun Islam. Beberapa kitab babus siam sama, som siam sama. Dan secara bahasa som itu maknanya adalah menahan apapun dikatakan apa? Shaum, berpuasa. Sampai Sayyidah Maryam ketika diberitahu akan hamil Nabi Isa mengatakan bahwasanya inni nadartu lirrahmani shauma. Aku bernadar kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala puasa akan apa? Puasa akan berbicara. Kenapa? Karena menahan dalam bentuk apapun namanya puasa. Orang terlampau sering, kalau biasanya kan orang yang kena diabetes itu puasa gula. Maknanya dia bukan berpuasa, tapi dia tidak makan gula. Macam itu, dia puasa gula, puasa ini, itu adalah shaum. Jadi maknanya di dalam bahasa itu mutlakul imtina wa mutlakul imsak dikatakan as-shaum. Di dalam syariat maknanya jelas lebih khusus. Bukan cuma dia itu mutlakul mutlakul imtina atau mutlakul imsak, akan tetapi imsak yang khusus. Imsak daripada hal-hal yang membatalkan puasa, daripada terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Apa saja yang membatalkan puasa akan dibahas sekejap lagi. Dan yang membatalkan puasa itu ada yang membatalkan puasa itu sendiri, ada yang membatalkan pahala berpuasa. Itu berbeza, Nashwa, berbeza. Apa bezanya? Sekarang saya ingat nama Anda. Membatalkan pahala puasa, maknanya Anda berpuasa tanpa ada pahala, tapi juga Anda tidak mendapat dosa. Sudah sering saya katakan, sesuatu yang wajib itu mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama, sisi mendapat pahala, dan yang kedua, sisi menghindari dosa. Kadangkala Anda mendapat dua-duanya, kadangkala Anda hanya mendapat salah satunya. Dan hal-hal yang membatalkan pahala berpuasa hanya membatalkan puasanya saja, membatalkan pahalanya saja. Seperti ghibah, berbohong, mengumpat, macam-macam itulah. Itu membatalkan pahalanya, tapi puasanya tetap sah. Maknanya Anda tidak akan mendapat dosa dari Anda membatalkan pahala Anda.
Karena pahala ini adalah apa ya istilahnya? Rewards untuk Anda. Maknanya kalau Anda hanya berpuasa tanpa adanya reward, hanya haus dan lapar saja, akan tetapi ada faedah lain ya wallahu alam, ini tak disebutkan kan, tapi apa yang saya pahami daripada hal-hal yang wajib, walaupun Anda tidak mendapat pahala daripada puasa ketika Anda mengumpat, akan tetapi Anda pun dengan Anda menyempurnakan puasa sampai maghrib, Anda tidak mendapat dosa karena Anda meninggalkan puasa, macam itu. Tidak mendapat dosa karena meninggalkan puasa. Berbeda dengan hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, itu kan membatalkan puasa. Di situ Anda akan mendapat dosa dan tak mendapat pahala, dua-duanya. Wallahu alam. Oke. As-saum sila dibaca. Rasika, sila. Bismillahirrahmanirrahim. As-saum lughatan al-imsak wa syar'an imsak al-mufarraqati 'ala wajhin makhsus. Baik. As-saum lughatan al-imsak, secara bahasa maknanya menahan. Dan secara syariat menahan dari mufattirat, dari hal-hal yang membuat fitir. Fitir itu membatalkan puasa. Ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus, tak dengan semua cara, dengan cara yang khusus. Apa itu cara yang khusus? Yaitu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, bukan dari terbitnya matahari, Sofia. Hati-hati, karena banyak orang tanya dengan saya, Habib, maknanya kita ini puasa mulai syuruk kah? Loh, ada macam itu. Baru mungkin seminggu yang lalu orang tanya dengan saya, Habib, maknanya kita ini mula tak boleh makan sejak syuruk ya? Jadi dia macam tak boleh bezakan terbitnya fajar dan terbitnya matahari. Ini berbeza, Sof. Terbitnya matahari kita katakan syuruk. Subuh itu adalah terbitnya fajar. Oke. Syurutu wujubi shaum. Syurutul wujub. Ada perbezaan ya, syurutul wujub sama syurutul sihah. Di sini syurutul wujub maknanya bila orang itu wajib untuk berpuasa. Bila orang itu wajib untuk berpuasa. Sebelumnya tengok di syarah di sini. Syarahnya di sini adalah nomor 1 taklikannya, menjelaskan tentang bagaimana bulan Ramadan itu boleh masuk. Paham ya? Jadi kan di bulan-bulan, kalau di dalam bulan Masehi September, Oktober itu sudah jelas. Yani Anda sudah boleh membuat kalender sampai 100 tahun yang akan datang. Settle. Kenapa? Karena urusannya dengan matahari. Karena matahari itu boleh dihitung. Asyamsu wal qamaru bihusban. Boleh Anda hitung. Akan tetapi syariat tidak meletakkan hukumnya itu berhubungan dengan matahari. Tapi meletakkan hukum-hukumnya itu majority dengan bulan. Li hikmatin, karena ada hikmah, Ustaz. Apa hikmah di situ? Memang ada hikmahnya. Kenapa? Karena bulan ini tak sekonsisten matahari. Bulan ini bila-bila 29, bila-bila 30. Nah, karena bila-bila ini dia tak pasti bila masuknya. Dia tak pasti. Di bulan-bulan ada 12 bulan. Di bulan-bulan biasa Anda kena 2 syahid laki-laki yang mengatakan masuk atau keluarnya bulan dengan melihat bulan bulan sabit, bukan bulan purnama. Siapa yang cakap bulan purnama? Bulan purnama itu tanggal 15 pertengahan bulan. Bulan sabit itu, bulan itu memang macam itu. Allah itu ciptakan bulan macam itu. Jadi akan terhalang cahayanya dengan bumi. Jadi ini bulan, ini bumi, ini matahari terhalang terus. Nanti ketika awal bulan dia akan sedikit sangat. Kemudian semakin hari semakin besar sampai 15 hari dia akan sempurna. Ketika sempurna itu dikatakan dia adalah gerhana bulan. Dia adalah bulan purnama. Setelah tanggal 15 semakin hari akan semakin
kecil sampai tanggal 30 akan cuma bulan Sabit. Akan sampai bulan Sabit. Nah, memang dulu-dulu tuh laki-laki kalau nak memuji istrinya dibilang engkau cantik macam bulan purnama. Tapi kalau nak mengejek macam gerhana bulan dulu. Macam gerhana bulan. Akhirnya yang namanya bulan itu kan bila-bila tampak, bila-bila tak tampak. Tak tampak itu memang karena masih belum boleh dilihat atau bisa dilihat tapi tertutup dengan awan. Macam sekarang Malaysia kan hujan terus, gitu kan? Tertutup dengan awan. Nak macam mana? Jayyid jiddan. Selama tak tertutup dengan awan, orang itu tidak tahu masuk atau keluarnya bulan. Allah Subhanahu wa taala sengaja untuk meletakkan bulan itu masuknya keluar itu dengan bulan. Kenapa? Agar orang itu selalu ingin tahu, ada hikmahnya. Jadi mereka tak mereka tak selise dengan adanya bila Ramadan minggu depan, tak bisa macam itu. Mereka akan terus bertanya, bila Sazaman, bila Ramadan ini? Sabar Habib, tunggu kerajaan umumkan. Sudah. Mana kok belum diumumkan? Sabar Habib, sabar. Ini macam mana sabar? Terus macam itu akan tanya. Dan bukan hanya saya. Orang-orang pun ketika nak masuk bulan Ramadan, semua akan tengok television. Bila kerajaan nak umumkan, itu semua macam itu. Nanti nak keluar bulan Ramadan pun akan semua tengok televisi. Kenapa ya? Oh, bila. Itu terus macam itu. Dan itu adalah hikmah yang Allah nak. Bukan dengan hitungan matahari. Dengan matahari sudah jelas. Esok Ramadan, orang macam tak ada tak ada excitednya itu tak ada. Tapi ketika dengan bulan akan ada. Memang itulah hikmahnya kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya masuk tasumu biru'yatihi wa tuftiruna biru'yatihi. Maknanya engkau akan berpuasa dengan melihat bulan dan engkau akan iftar, maknanya Idul Fitri dengan melihat bulan. Bezanya cuma satu. Bulan Ramadan itu takyah 2 syahid, 1 syahid pun cukup. Berbeza dengan bulan-bulan yang lain kena 2 syahid. Kenapa? Karena memang Anda salah di dalam melakukan ibadah lebih baik daripada Anda salah di dalam meninggalkan ibadah. Khusus di dalam bulan Ramadan saja. Yang lainnya tak. Oke. Inilah adalah cara bagaimana kita mengetahui bulan Ramadan secara umum. Salah satu daripada 2 hal. Ya kalau tak Anda tengok rembulan atau bulan sabit, zaman dahulu ada macam tim. Di Malaysia pasti ada itu. Di Indonesia juga ada tim. Tim itu akan tengok di tempat-tempat yang biasanya ditengok. Ada, atau di Malaysia di mana teman-teman? Tempat tengok bulan sabit. Ada itu, tak mungkin tak ada. Podiksen. Dia akan tengok di Podiksen. Itu tak semua orang tengok, hanya orang tertentu saja yang tengok. Biasanya tim daripada kerajaan. Dan tim itu biasanya orang yang standar, tak terlampau kecil, bukan baby, bukan budak, juga tak terlampau tua, umur 90 tahun, 95 tahun, tak tengok macam itu. Yang standar, dia yang standar. Tengok nanti, dan biasanya tak hanya satu saja, ada banyak tim itu. Jadi ada tim di Podiksen, nanti ada tim di situ, semuanya akan tengok. Nah, setelah dia itu tengok, akan diumumkan dengan cara melihat rembulan itu dan disepakati oleh raja ataupun agung, maka puasa akan terjadi di seluruh negara, di seluruh kerajaan yang ada di tempat tersebut. Maksudnya ketika agung atau perdana menteri di Malaysia mengumumkan esok berpuasa, Anda kena berpuasa. Kalau rembulan itu tak terlihat, karena mendungkah, karena apakah, karena awankah, maka otomatis bulan Sya'ban akan menjadi 30. Otomatis. Maknanya esok itu tak puasa, esok masih 30 Sya'ban. Tapi kalau esok terlihat bulan sabit,
hari ini malam ini sudah malam 1 Ramadan, Sya'ban hanya 29. Kalau Anda tengok rembulan, maknanya bulan itu hanya 29. Kalau bulan tak tampak, bulan itu berapa? 30. Ini Anda kena paham itu. Karena kalau Anda paham ini, akan banyak hal terbina daripada itu. Oke. Ketika tanggal 30 itu, boleh jadi rembulan ini tak tampak. Memang tak ada. Dibilang derajatnya macam mana belum tampak, saya tak terlampau paham ilmu falak. Tapi dibilang bulannya belum dilahirkan, yakni lam tulat ba'd. Kadangkala sudah dilihat, tapi tertutup awan. Ketika tanggal 30 itu, tim dari kerajaan tak tengok, tapi banyak orang-orang cakap ada yang melihat rembulan. So tim resmi tak tengok loh ya. Tapi ada orang-orang, saya zaman kau fulan, kau tengok bulan kau? Iya Habib, saya tengok. Saya kemarin makan chicken chop, saya tengok macam ini. Saya tengok Habib. Iya, saya pun di Labuan sama. Saya pun makan minum teh tarik madras. Saya tengok. Ada, saya tengok. Akhirnya orang-orang yang ada di KL ketika itu berbual pasal tengok bulan tak tengok bulan, tengok bulan tak tengok bulan, sampai itu menjadi perborakan viral pada hari itu. Padahal tim resmi tak tampak. Ketika itu tanggal 30 Sya'ban dikatakan adalah Yaumus Syak. Paham ya? Itu haram berpuasa. Tak boleh berpuasa. Kenapa? Karena kita kena ikut apa kerajaan cakap. Kita tak boleh ikut orang-orang individual macam saya, macam Zaman. Tak boleh, karena itu bukan tim resmi. Anda nak puasa, saya dan Zaman nak berpuasa, terpulang. Tapi Zaman atau saya melihat rembulan tidak bisa untuk menjadi umum. Yang boleh untuk mengumumkan kewajiban itu hanya agung atau presiden. Tak boleh lainnya itu. Untuk saya ataupun Zaman dan keluarga saya, oke, keluarga saya percaya dengan saya. Habib ini tak pernah bohong. Maknanya kalau dia cakap dia tengok bulan, maknanya dia tengok bulan. Belum tentu, mungkin saja dia salah. Dia mungkin tak bohong, tapi mungkin dia itu salah. Mungkin dia tengok putih-putih apa dulu, apa namanya, Anas bin Malik, sininya ada terjatuh. Sudah tua putih, umurnya 100 lebih, ikut lihat bulan, keningnya terjatuh satu, tersangkut di sini. Tersangkut benar, macam ini. Jika keningnya kan macam ini kan, tersangkut di sini. Semua tim tak ada yang nampak. Ini orang tua ini nampak Anas bin Malik ini. Umurnya 100 lebih, Anas bin Malik ini. Nampak. Terus macam mana kalau nampak? Loh, yang muda-muda tak ada yang nampak. Orang tua yang nampak. Loh, kalau memang ada bulan, penglihatan itu tak ada tua, tak ada muda. Kalau Anda boleh nampak, semua boleh nampak. Boleh nampak, ini bukan masalah kasyaf ini. Oh, saya wali Habib, saya boleh tengok bulan Habib. Ini bukan masalah wali tak wali, tapi ini adalah masalah maksus. Tak wali pun kalau ada bulan, tengok bulan pasti akan nampak. Macam mana? Datanglah orang namanya Qadhi Syureh. Qadhi Syureh ini pandai, dia terkenal jenis di antara qadhi-qadhi yang fenomenal lah, yang legend. Tengok Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik, engkau lihat bulan kah? Iya, saya lihat putih macam itu. Anda ini semua buta kah? Pakai cermin mata sana semua. Oke, pejamkan mata, dibuat macam ini. Coba lihat lagi, masih tampak. Masya Allah, hilang. Rembulannya hilang. Engkau ambil kah rembulannya? Tak. Bukan aku ambil. Yang engkau tengok rembulan itu adalah kening engkau terjatuh, tersangkut di bulu mata. Tersangkut di bulu mata. Bukannya makna Sayyidina Anas bin Malik ini berbohong secara ilmu kalam, dia memang berbohong. Tapi berbohong yang tidak berdosa, karena dia tidak bermaksud berbohong. Karena berbohong tak berbohong itu tolak ukurnya apakah perkataannya sesuai dengan realita. Itu saja. Kemudian dosa atau tak dosa terpulang kepada niat dia. Tak ada yang berniat berbohong di situ. Akan tetapi memang namanya sudah tua, dia tak boleh bezakan mana kening, mana rambut kening, mana rembulan. Memang macam itu. Inilah dua cara yang digunakan untuk mengumumkan kewajiban berpuasa. Ya kalau tak dengan apa? Melihat rembulan.
Kalau melihat rembulan tak boleh, baru menyempurnakan Sya'ban berapa? 30. Hari ke-30, jika ada orang itu berbual bahwasanya ada beberapa orang melihat rembulan tapi tidak sampai ke kerajaan, maka ketika itu dikatakan apa? Hari Syak, itu namanya hari Syak. Dan hari Syak itu haram berpuasa. Kenapa? Kalau Anda berpuasa, Anda berdosa dan bikin fitnah. Apalagi kalau Anda ini untuk guru besar, jangan berpuasa. Kenapa? Karena orang-orang akan banyak ikut Anda. Begitu pula sama seperti Idul Fitri. Jangan buat Idul Fitri sendiri. Loh, di Yaman pernah terjadi macam itu. Pernah terjadi macam. Hah? Dan memang dia sedikit spesial, memang ada dua kubu. Tak boleh macam itu sebenarnya. Kita kena ikut kerajaan. Di mana namanya? Yaman pernah terjadi. Semua sepakat ketika itu tak ada yang lihat rembulan. Maknanya esok masih puasa. Tak lama kelihatannya Raja Saudi call Presiden Yaman, negotiation, sudahlah esok raya. Benar, esok raya. Tiba-tiba ada siaran resmi daripada apa? Government, esok raya. Esok raya. Saya tengok semua mufti tarim, esok pun raya. Sholat Id semua, ada yang puasa. Setelah cuti, kami bertemu dengan satu mufti tarim, guru saya Syekh Muhammad bin Ali Faudhan. Syekh, kenapa engkau raya? Bukankah engkau sendiri yang cakap bahwasanya hari puasa tahun ini 30 karena bulannya macam tak terlihat. Kenapa engkau hari raya ketika itu? Iya, karena kerajaan hari raya tanggal puasa hanya 29. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hari Id adalah hari di mana orang merayakan Id, bukan tanggal 1 Syawal. Tanggal 30 Sya'ban pun, tanggal 30 Ramadan pun, kalau semua orang merayakan Id, Anda kena merayakan Id. Anda tak boleh mengasingkan diri Anda. Anda kena ikut jamaah di sini. Kenapa? Kalau Anda mengasingkan diri Anda, terutama kalau Anda ini ustadzah besar, habib besar, orang-orang akan ikut Anda. Kalau orang-orang ikut Anda akan terjadi fitnah perpecahan. Better saya mengkodok puasa saya 1 hari daripada terjadi fitnah. So, tengok, inilah orang-orang, yakni ulama hakiki yang lebih mengutamakan merajut kebersamaan daripada merobek persatuan. Wallahu a'lam. So, tengok nomor 1, aisomu Ramadan wa yathbutu dukhuluhu alal umumi bi ahadi amrain. Dan puasa Ramadan itu yathbut dukhuluhu, maknanya masuknya Ramadan itu secara umum, maknanya untuk semua kalangan pada saat itu dengan satu daripada 2 hal. Yang pertama adalah istiqmalu sya'bana 30 yauman wa thubutuhu inda hakimin bi ru'yati adlin al-hilal. Ini 2. Imma tengok rembulan atau 30 hari bulan Sya'ban. Karena tak ada bulan itu 31, tak ada. Itu hanya di bulan Masehi, di bulan Hijri tak ada. Ya 29 ya 30, tak ada 31. Maknanya setelah hari ke-30 confirm, esoknya pasti bulan Ramadan. Au ilmuhu in bayana mustanadahu, sama, atau seseorang mengetahui rembulan, kalau dia menjelaskan mustanadnya, Anda ini tahu esok ini 1 Ramadan dari mana. Sama nanti imma dari ru'yatul hilal, ya imma dari hisab salatina yauman wa alal khusus. Thubutuhu alal khusus, bukan untuk semua orang, untuk orang-orang tertentu saja, macam saya, Zaman, tapi saya tidak boleh mengumumkannya untuk semua orang Malaysia, tak boleh. Wa alal khusus alaman ro'ahu walau fasikon. Orang fasik tengok ada rembulan, loh dia memang fasik, iya. Makna orang fasik, dia tidak bisa untuk mengatakan kepada orang lain apa yang dia lihat. Kenapa? Karena ada potensi dia bohong. Betul apa tidak? Tapi dia sendiri dia tahu dia tidak bohong. Karena itu orang fasik yang tengok bulan wajib puasa atas dirinya, tapi orang lain tidak wajib untuk mempercayai
Dia orang fasik biasa berbohong, Zamil bisa berbohong dia. Cakap ini bohong. Tapi pada saat itu dia sumpah sampai wallahi, wabillahi, warabbil Ka'bah, wal Quran, sampai dia lompat-lompat, guling-guling dengan sumpah. Ini tak biasa nih. Akhirnya saya macam apa? Percaya. Terkesan dengan akrobat yang dibuat oleh Ustaz Zaman. Lompat-lompat, sumpah semua, dia menangis-nangis, dia gulung-gulung. Untuk agar saya percaya bahwasanya dia melihat bulan. Akhirnya saya percaya, saya pun juga wajib puasa. Kenapa? Karena waqa'a fi qalbi sidqun. Saya tak lihat, yang lihat adalah Zaman. Yasmin datang, tengok Zaman, bohong, kayak gitu. Bohong. Anda tak wajib puasa. Kenapa? Karena dari awal dia sudah fasik, dia suka bohong. Wadah ya. Berbeza kalau agung, perdana menteri tak boleh. Oh, tak tampak. Engkau yang salah. Kenapa? Karena yang mempunyai hak untuk mengumumkan adalah kedudukan tertinggi, agung, presiden, perdana menteri semua yang mempunyai hak untuk mengumumkan bila puasa. Wa alaman tawataro indahu ru'yatihi. Alaman tawataro saat zaman orang datang, saya tengok rembulan, saya tengok rembulan, saya tengok rembulan, saya tengok rembulan. Akhirnya dia yakin dia juga wajib puasa. Tapi dia tidak bisa untuk menyuruh semua orang untuk puasa. Kenapa? Karena tawatur ini mungkin tawatur indah, mustawatur indah ghairi. Ada ya? Jayid. Au thubutuhu fi mahallin muttafaq matla'uhu ma'a matla'i mahallin. Apa ya? Ittifaqul matoleh ini. Macam mana saya jelaskan ya? Matla' secara simpel, matla' ini adalah tempat terbitnya bulan. Kira-kira contohnya antara KL dan 9 itu berapa kilometer, teman-teman? Oke. Antara KL dan Negeri 9 itu Muttahidul Matoleh. Apa Muttahidul Matoleh? Maknanya kalau sini tertengok bulan, sini juga tengok. Itu namanya Ittihadul Matoleh. Walaupun di sini tak tengok, tapi di sini tengok. Di Kuala Lumpur orang tengok rembulan, berawan pun di Negeri 9 tetap wajib puasa. Kenapa? Karena antara Negeri 9 dan Kuala Lumpur matlaknya tempat terbitnya rembulan itu sama. Berbeza kalau tempatnya itu berbeza, tempat terbitnya berbeza. Contohnya biasanya loh ya, di atas 80 km itu berbeza matlaknya. Di Johor tengok rembulan, belum tentu di KL itu tengok. Ini adalah mu'tamad fi madhabi Syafi'i. Jadi boleh jadi di Johor itu puasa, KL masih belum puasa, atau sebaliknya. Pendapat kuat lagi atau namanya Ittihadul Matoleh, yang mana selama hakimnya itu sama, perdana menterinya sama, rajanya sama, presidennya sama, maka dia mempunyai hak ketika terlihat rembulan di satu tempat, dia mempunyai hak untuk menyuruh semua rakyatnya untuk berpuasa. Kenapa nanti kalau sini raya, sini belum raya, tapi macam apa? Tak seronok lah. Ya namanya hakim, namanya perdana menteri agung, dia akan mengurus semua rakyatnya. Dia tak nak rakyatnya ini terpecah-pecah. Sudahlah, semua raya semua, tak boleh Johor raya, ini tak raya, nanti Kelantan tak raya, tak boleh macam itu. Itu pendapat, tapi pendapat terkuat Syafi'iyah tak macam itu. Ikhtilaful matoleh. Boleh jadi di KL tampak bulan, di Johor tak tampak bulan, itu biasa. Yang penting antara kota dan kota ini lebih daripada 80. Dulu antara Sewun dan Tarim padahal jaraknya hanya 40 menit. Dibilang matla'uhu mukhtalif. Wa alaman akhbaro mauthukun bihi annahu ra'ahu. An akhbaru mauthukun bihi. Zaman cakap ke saya, Habib, saya tengok rembulan. Saya percaya dengan Zaman tak pernah berbohong. Saya wajib untuk puasa. Kenapa? Walaupun saya tak tengok rembulan, tapi ada orang yang mauthuk tengok rembulan dan waqa'a fi qalbi sidqun. Saya percaya dengan dia. Au thabata fi mahallin muttafaqin matla'uhu
matlaihi in lam ya'taqid khata'ahu. Ayo di KL dan di negeri 9. Di KL tengok rembulan, di negeri 9 tak tengok, tetap negeri 9 wajib puasa. Kenapa? Karena antara dua kota ini muttafaqul matlaq. Matlaknya rembulan itu mahalut tuluk sama. Kalau orang negeri 9 tak yakin yang tengok itu salah. Au ghairu mawthuqin bihi, atau bohong tapi yang tengok rembulan itu siapa zaman, dia suka bercanda tapi cakap sudah puasa. Nanti kita puasa esok saya bohong. Pernah dengar macam itu, ada orang adzan Allahu Akbar, setelah asar 1 jam 2 jam adzan. Orang-orang dengar adzan makan. Sudah makan selesai, maaf saya bohong. Ada macam itu nya ghairu mawthuqin bihi. Kafasikin ini taqadda sidquhu wa alaman arafahu bi hisabihi aw tanjimihi, atau dia itu mengetahui rembulan bukan dengan melihat tapi dengan hisab. Tak. Ini tanggal 29, hari ini Ramadan, tapi dia tak tengok bulan, tak boleh. Atau dia tanjim, ahli nujum, tahu ahli nujum? Nah, dia ahli nujum, dia tengok-tengok bintang, tapi dia menggunakan kemampuannya tengok bintang untuk tengok rembulan. Bila-bila benar, bila-bila salah, tak boleh. Rasul mengatakan bahwasanya Anda kena melihat bulan. Waman syahida, Allah mengatakan waman syahida minkumu syahra fal yasumhu. Rasul cakap syahida, melihat dengan mata itu namanya syuhud. Lakinnahu la yujzihima inda Ibn Hajar. La yujzihima. La yujzihima. Tidak boleh. Tak boleh dari Ibn Hajar. Kalau Anda berpuasa dengan tanjim dan hisab, tak boleh. Anda harus melihat. Wa khalafa Ramli, berbeza pendapat dengan Ramli. Wa ala man taqadda sidquhuma mimman akhbarahu. Begitu pula zaman dia tahu daripada orang ahli nujum dan ahli hisab. Dia kabarkan saya. Saya percaya dengan zaman tapi tak percaya dengan ahli nujumnya. Saya tetap puasa. Kenapa? Tapi zaman ini tak mungkin salah dia. Dia hal-hal macam ini dia skeptis sedikit dia itu. Dia maknanya kalau dia percaya maknanya ada sesuatu. Saya kena percaya juga. Wa alaman ra'al alamat adalah ala subutihi. Begitu pula orang yang melihat, tak tahu ya di Malaysia tak ada macam ini. Di Hadramut itu ada. Di Tarim dulu ketika Ramadan. Jadi di masjid jami itu ada lampu. Lah, itu lampu tak pernah dinyalakan kecuali di dalam momen-momen tertentu. Kita kalau tengok Ramadan masuk dan keluar, tengok lampu itu. Memang benar. Jadi kan orang kan jarang yang tak semua tengok television di Hadramut itu, tak semua tengok television. Tak semua ada television. Terus bagaimana cara untuk memberitahu kepada orang esok sudah bulan Ramadan, hari ini Anda kena taraweh dan nanti malam Anda kena sahur. Macam mana? Malam-malam lampu masjid jami itu yang putih samping itu menyala. Kalau itu menyala maknanya hari ini tanggal malam 1 Ramadan. Di Turki, di negara-negara Arab, negara Teluk itu dengan meriam. Apa yang meriam, dengan meriam. Jedung. Orang tak tengok rembulan, so banyak tengok meriam. Esok puasa. Kasama'il madfa itu meriam tuh. Saya tak sedap di Turki pakai ini. Di Turki pakai ini. Ada mungkin pakai apa, kembang api. Nanti marhaban ya Ramadan. Macam itu kan. Marhaban ya Ramadan. Maknanya esok puasa. Wa tubul. Biasanya pakai berarti maknanya esok Ramadan. Mimma yaksulu lahu bihi i'tiqadun jazimun ala thubutihi wa ala man dhanna dukhul bil ijtihad. Orang yang tak tahu di penjara Guantanamo, dia ijtihad. Saya sudah 90 hari di sini dan ketika hari itu maknanya saya 3 bulan sebelum Ramadan. Maknanya hari ini bulan Ramadan, tak pernah tengok cahaya, tak pernah apa, dia teroris.
Nah, kan macam itu kan. Guantanamo kan macam itu. Guantanamo, Abu Ghuraib, tak ada apa. 3 bulan tak pernah tengok apa-apa, tapi dia ijtihad. Dan dia meyakini bahwasanya hari ini 1 Ramadan, dia kena puasa. Fi haqqi nahwi mahbusin jahila waktu. Untuk orang yang apa? Mahbus, di penjara dan dia tak tahu waktu. Ya macam itu. Di penjara sendiri itu apa namanya? Di isolation. Tak tahu apa-apa 3 bulan. Tak pernah tengok apa? Tak pernah tengok cahaya, tak pernah tengok apa. Tapi dia macam menghitung siapa itu menghitung 1 seret. Nah, 1. Macam itu kan? Macam itu kan? Oh, sudah berapa Pak? Sudah 90 hari saya di sini. Sudah 90 hari, maknanya hari ini adalah bulan Ramadan. Tapi hanya dia yang wajib puasa. Orang-orang yang di sekelilingnya, hari ini Ramadan, tak wajib puasa. Yang wajib untuk mengumumkan hanyalah kerajaan. Itu saja. Jayyid jiddan. Nomor 22 ini tak ya. Ini hanya masalah tanjim ahli nujum. Orang Indonesia itu kalau ahli nujum maknanya orang ini bomoh. Orang ini macam sama juga ini ya. Bomoh. Subhanallah, mungkin bomoh dengan ahli nujum itu ada hubungannya dengan i'tiqad zaman dahulu yang mengatakan bahwasanya bintang-bintang, planet ini yang mempunyai kesan terhadap matahari, ada macam itu. Kesan terhadap manusia. Itu adalah kaumnya Nabi Ibrahim yang mengatakan bahwasanya planet, bintang itu hidup, bukan benda mati. Mereka mempunyai jiwa dan jiwa itulah yang memberi kesan kepada kita yang di bumi. Karena itu mereka banyak menyembah jiwa, menyembah planet. Memang macam itu. Sekarang kan masih ada efeknya zodiak itu. Zodiak Gemini. Oh, Anda apa? Saya Scorpio. Maknanya uang Anda keuangan Anda bulan ini sikit. Anda akan bahagia, Anda akan broke dengan makwa Anda. Kan macam itu kan? Dia merasa bahwasanya bintang-bintang itu yang membuat kesan. Dari situlah terjadinya ahli nujum, sihir-sihir yang buat ini. Kayak itu. Dan mereka itu meyakini bahwasanya nabi-nabi itu tak ada mukjizat. Nabi-nabi itu adalah orang yang pandai ahli nujum saja. Kayak macam itu. Mereka meyakini macam itu. Nabi Musa itu tidak punya mukjizat. Nabi Musa itu orang yang pandai tentang perbintangan. Karena itu ketika dia membelah laut, bukan karena Allah belah laut, tapi memang itu adalah efek daripada bulan-bulan itu. Daripada planet-planet bintang-bintang, Nabi Musa tahu bila terjadi. Karena itu dia hanya buat-buat macam nak membelah laut. 1, 2, 3. Macam itu saja. Jadi semuanya acting saja. Macam itu tuh. Memang macam itu. Memang macam itu. Itu adalah akidah, bukan akidah ahli sunnah, itu akidah falasifah kufar itu. Akidah orang kafir sangat dahulu. Syurutu wujubisum khamsa al-Islam. Dia kena Islam. Kalau dia tidak Islam, dia tidak wajib untuk puasa. Di sini bukan maknanya tidak wajib. Orang kafir pun wajib puasa. Tapi dia wajib puasa, sebelum dia puasa, dia wajib bersyahadat dulu. Tapi kalau dia tidak bersyahadat sampai dia mati dan dia meninggalkan puasa pada hari kiamat, dia akan diazab karena tidak berpuasa. Lebih daripada adab dia kafir. Karena adab itu apa ya? Rasa sakit itu bukan satu. Rasa sakit itu bukan satu level. Rasa sakit itu berlevel-level. Berlevel-level rasa sakit itu. Anda disentil sakit. Kalau yang nyentil The Rock, Anda bisa sakit. Maknanya rasa sakit itu berlevel-level. Berlevel-level. Allah akan memberi rasa sakit kepada orang kafir lebih besar daripada kekufurannya karena dia meninggalkan syariat Islam. Tidak beriman, dosa, plus tidak sholat, plus tidak puasa, plus tidak zakat. Itu semua adalah dosa-dosa yang lebih daripada dosa kekafiran. Setiap hari adabnya akan semakin tambah. Jadi tidak ada ceritanya orang itu akan selisa di neraka. Akan ada orang itu selisa di neraka.
Ada beberapa orang meyakini macam itu, beberapa sampai terlampau selise di neraka, disuruh masuk surga tak nak. Memang ada macam itu, yang apa namanya, yang meyakini macam itu. Dibilang tabiatnya sudah tabiat neraka sudah. Sampai ini macam manis-manis, diabetes macam itu. Better saya makan Korea. Better saya makan apa? Zakum. Makanan-makanan neraka itu daripada saya makan apa? Mana wasalwa apa itu makanan orang-orang lembek saja, orang lemah. Itu orang best makannya zakum, makannya Korea gitu. Ada orang-orang meyakini macam itu, bahwasanya seseorang itu suatu saat akan selisa di neraka. Selisa di neraka, sampai terlampau mereka selisa di neraka, disuruh masuk surga pun tak. Nah, itu namanya fana. Fana dengan neraka yaitu. Ada orang-orang meyakini macam itu. Ada. Ahli sunnah wal jamaah. Oke. Tak ada cita orang itu selisa dengan neraka. Kenapa? Karena setiap hari Allah akan tingkatkan rasa sakit. Sekiranya orang tak mungkin selisa, dan tak ada cita orang itu bosan dengan surga. Karena setiap hari Allah akan rubah rasa nikmat, semakin nikmat. Wat taklif, dan dia harus mukallaf, maknanya sobi tak wajib puasa, tapi dilatih untuk puasa, dan disunahkan seseorang itu mengkodok puasanya yang dia tinggalkan ketika dia mumayyiz sebelum taklif. Sunnah saja, tak wajib. Umur 10 tahun kan sudah mumayyiz kan, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa macam siapa itu namanya adik anda itu? Abdul Khalik. Dulu umur 10 tahun masih belum puasa, masih nakal. Maknanya saya mulai puasa ketika saya masuk tahfidz, tapi umur 13 tahun. Dulu saya 10 tahun tuh masih belum puasa, tapi disunahkan untuk mengkodok. Karena ketika itu anda sudah mumayyiz, tapi anda belum mukallaf lagi. Wal itokoh harus mampu puasa. Kalau anda tak mampu puasa, anda tak wajib puasa. Dibilang hisan wa syar'an. Kadang-kala itokoh his secara mahsus anda mampu, atau bila jadi secara syariat anda dikatakan tidak mampu, walaupun anda secara his anda mampu. Fala yajibu alaman la yutiquhu hisan likibarin aw maratin la yurjahu. Memang tak mampu, tubuh dia tak mampu. Macam apa? Likibarin, sudah tua, umur 150 tahun, nah, puasa macam mana? Tertiup angin saja terhempas dia. Atau sakit layur jabur uhu, sakit yang sudah tidak mungkin sembuh, cancer stadium 4, tak mungkin sembuh, sudah susah nak sembuh. Anda tak wajib puasa. Atau Anda mampu untuk puasa, tapi syariat mengatakan Anda tak boleh puasa. Seperti apa? Wanita yang sedang haid. Anda kalau nak puasa boleh-boleh saja, mampu-mampu saja Anda. Bahkan sebagian orang ketika itu lebih semangat. Tapi syariat cakap Anda tak boleh puasa. Au syar'an li haidin wa nifasin. Wasihah. So, apa ya? Belum tentu Anda ini tak wajib. Tapi kalau Anda paksa, tak sah. Boleh jadi Anda tak wajib puasa, tapi kalau Anda paksa, puasa Anda sah. Macam sihah ini. Anda kalau sakit, Anda tak wajib puasa, tapi Anda paksa Anda untuk puasa. Sah tak puasanya? Sah. Anda kalau musafir tak wajib puasa kan? Tapi kalau Anda paksa untuk, dulu saya pergi dengan istri saya itu Ramadan tahun lalu, kan memang kita keluar daripada Gombak itu kan pagi sebelum subuh pukul 3. Pukul 3. Ketika itu saya puasa, padahal penat. Apakah puasa saya sah? Sah. Habib Ahmad, kawan saya, tengok pukul 3, awal yang dia lihat setelah subuh kedai mama. Tak apa, halal. Kenapa? Karena dia memang nak musafir, tapi kena musafirnya itu sebelum subuh. Karena musafirnya sebelum subuh. Berbeza dengan sakit. Tak aja itu. Anda kalau boleh sakitnya kena sebelum subuh. Setelah subuh Anda tak boleh berbuka, tak ada macam itu. Karena sakit itu bukan Anda yang bukan Anda yang handle, bukan Anda yang atur. Sakit itu datang tak dijemput, pulang tak diantar itu.
Fala yajibu alal marid maradon. Tapi sakit apa yang tidak memperbolehkan puasa? Apakah sakit sakit apa? Macam apa sakitnya? Sakit yang membuat mubihut tayammum. Apa itu mubihut tayammum? Apa itu mubihut tayammum, Natasha? Sering saya membolehkan. Wah, pandai. Benar, saudara. Masya Allah. Apa mubihut tayammum? Secara bahasanya memang mubihut tayammum memperbolehkan tayamum. Tapi apa sakit yang memperbolehkan tayamum? Sakit yang macam apa? Teruk. Hah? Loh iya, saya tahu. Teruk macam mana? Sama kayak disertai. Hah? Macam gitu Anda nak graduate macam mana? Nak pas exam. Apa? Apa? Empat keadaan. Apa itu empat keadaan, teman-teman? Ada. Ini Anda kena hafal. Ini termasuk fikih yang apa? Yang doruri, yang necessary. Anda kena paham. Apa? Ini apa ini? Ini tangan nih. Jajak. Sudah tak ya? Saya jawab sendiri. Lama-lama. Macam mana? Mubihut tayammum tak tahu nak belajar minhaj macam mana Anda? Ma yuaddi ila butil buruk au ziyadati maradin au hudutsu syai'in fahishin fi udwin. Yang membuat orang itu butul buruk, sembuhnya itu lama, atau sakitnya itu bertambah, atau ada syai'in fahish, terjadi hal yang tidak layak di tubuh. Macam parut, macam apa, fi udwin tohir, di bagian tubuh yang tohir, itu namanya mubihut tayammum. Yaitu saya ini sakit Habib, saya boleh puasa, tapi kalau saya puasa sakit saya akan semakin teruk. Bukan sakit yang teruk, sakit yang kalau puasa menjadi semakin teruk. Nanti sakit yang teruk, nanti orang akan tanya, teruk macam mana Habib? Oh yang sikit lah. Iya, sikit yang macam mana? Teruk yang sikit macam mana? Orang akan tanya. Orang akan tanya. Wa in kana mutikon fil mustaqbal bi an yurja bur'u maradihi. Walaupun dia itu ada kesempatan untuk sembuh, memang Habib saya ini tak boleh puasa. Dokter cakap Anda kena tak puasa 4 hari. Setelah itu Anda boleh puasa. 4 hari ini dia belum tidak puasa. Wal iqamah, dia kena apa? Iqamah. Fala yajibu alal musafir safaron tawilan, maka dia tidak wajib puasa terhadap apa? Musafir. Yang mana safarnya itu mubah, bukan safar untuk bertemu dengan makwo. Saya nak ke Johor, kenapa? Bertemu makwo saya Habib. Nah, itu sudah safar yang haram. Kenapa saya nak genting Habib? Kenapa nak kasino? Safar yang haram. Anda tidak boleh untuk ambil rukhsah daripada Allah. Anda kena puasa. Anda kena tak boleh jamak, tak boleh qasar. Wala yajibul qada ala sobi wal majnun bi ghairi ta'addin. Tak wajib qada terhadap orang yang tidak puasa karena masih baby, sobi, atau orang gila, tapi gilanya itu tidak sengaja dia gila. Adakah Habib orang sengaja gila? Banyak. Orang hutang banyak, ini tak boleh bayar, minum obat gila. Gila. Memang ada orang minum obat untuk menjadikan gila. Sampai dikatakan ada satu orang itu di Indonesia namanya Rocky Gerung, dibilang menjadi gila adalah hak asasi manusia. Tak ada macam itu. Tak ada macam itu. Syariat melarang kita untuk menutupi akal kita dengan mabuk, pakai dadah, dengan gila tak boleh, karena akal ini adalah nikmat dari Allah. Macam mana Anda nak tutupi, jadikan gila? Tak boleh. Allah akan minta nanti pertanggungjawaban. Wal kafir asli tak berbeda kalau majnun karena sengaja. Oh saya ini sengaja gila Habib, minum obat dia jadi gila. Anda wajib untuk mengkodok puasa Anda semuanya. Saya gila 10 tahun, kodok puasa 10 tahun, kodok sholat 10 tahun. Kenapa? Saya kan gila. Iya, tapi Anda gila karena sengaja.
Kalau orang tak tahu tiba-tiba pikir tentang masalah ilmu kalam tentang mantik, gila. Nah, tak apa. Karena memang dia tidak sengaja untuk gila. Wa yajibu 'alal marid wal musafir wal haid was sakran wal mughma alaihi. Yajib apa? Yajibul qadha. Yajib puasa. Orang haid itu wajib puasa. Cuma oleh syariat tak diperbolehkan puasa. Karena orang haid itu wajib puasa dan dia tidak puasa karena itu wajib qadha. Tak mungkin qadha itu wajib kecuali dia wajib puasa. Begitu pula orang pingsan wajib puasa, tapi karena dia tidak mampu puasa secara syariat, dia disuruh untuk qadha. Dibilang al wujubul qadha far'u wujubil ada. Far'u wujubil ada. Nak tanya? Tak? Oke. Arkanus shaum, silakan. أركان الصوم ثلاثة النية وترك المفطرات والصائم. Rukun-rukun puasa. Kalau disolatkan rukun-rukun sholatnya ada 13 kan. 13 takbiratul ihram, ini. Di dalam puasa rukun puasa itu hanya 3. Hanya 3. Biasanya di kitab-kitab yang lain tak disebutkan rukun puasa ini. Tapi tak tahu di Yaqutul Nafis disebutkan rukun puasa dan dia menyebutkan 3. Adapun disebutkan 2. Apa yang berbeza dari Yaqutul Nafis? As-shaim. Orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa adalah rukun puasa. Pelik kan? Saya pun juga pelik. Kenapa orang yang puasa dikatakan dia itu rukun puasa? Kita tengok sekejap lagi. Arkanus shaum fardhon kana au naflan. Puasa sunnah atau puasa wajib. Yang pertama adalah niat. Dan niat itu mempunyai syarat. Tengok nomor 5. Wa yajibu tabyituha fil farad. Puasa wajib harus tabyid. Apa itu tabyid? Iqa'un niyah lailan. Itu namanya tabyid. Secara teori, bila niat itu wajib di semua ibadat. Nashwa. Ketika ibadahnya. Nah, ketika ibadahnya. Betul, ketika ibadahnya. Ketika salah lebih spesifik awal ibadahnya. Saya tahu itu yang Anda maksud. Karena itu saya benarkan. Ketika awal ibadah, betul itu. Ketika takbiratul ihram, ketika sholat kan niatnya ketika awal ibadah. Puasa bila awal ibadahnya. Bukankah ketika mula adzan subuh sudah awal? Betul kan? Ketika terbitnya fajar, puasa mula. Maknanya kalau kita nak stay on the book, kita kena niat ketika pernah tak? Orang-orang kejap lagi terbit. Semuanya ketika terbit satu dunia. Nawa itu soalnya mungkin ya. Seharusnya seronok kan kalau macam itu. Karena semacam itu susah, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kita rukhsah. Anda boleh niat setelah maghrib. Mula setelah maghrib sampai subuh. Sampai sebelum subuh, bahkan kalau Anda niat ketika terbit matahari, niat Anda tak sah. Terbitnya fajar, niat Anda tak sah. So, kenapa? Karena ketika terbitnya fajar tak ada makna tabyid, teman-teman. Tak ada makna tabyid di dalam puasa. Di dalam puasa fardu wajib apa? Tabyid. Apa itu tabyid? Anda berniat sebelum terbitnya fajar. Dan seronoknya ketika Anda berniat, Anda diperbolehkan untuk makan lagi. Ketika isya, nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Masih boleh. Seronok kan? Seronok, tak apa-apa. Tak apa-apa. Oke. Wa yajibu tabyituha bil fardhi bi anwa'ihi li kulli yawmin. Semua fardu, nazar kah, imam suruh kah, ketika sholat istisqa atau puasa, harus wajib niatnya itu bila malam hari. Oke. Wala tajibu fi ramadhana niyatul fardiyah.
Tak wajib di Ramadan tuh ada nawaitu sauma godin an fardhi Ramadan. Tak yah fardhi Ramadan, bukan tak boleh, tak yah. Kenapa? Karena Ramadan itu, puasa Ramadan pasti wajib. Terus kata-kata fardu itu untuk apa? Sia-sia, bebel saja itu. Karena yang namanya niat, gunanya itu untuk mengasingkan, untuk membezakan. Membezakan itu kena lebih daripada satu. Anda sholat duhur 4 rakaat, mungkin itu sholat duhur, mungkin itu sholat sunnah. Selama ada kemungkinan diperlukan niat untuk mengasingkan. Di Ramadan Anda tidak boleh puasa kecuali puasa Ramadan. Terus untuk apa kata-kata? Fardu untuk apa? Tak ada guna. Hikmah dan filsafat asli daripada niat hilang karena itu tak wajib. Sampai guru saya sikit ekstrim, guru saya Bautan itu sikit ekstrim. Ada tak wajib cakap Ramadan. Benar. Nawa itu soma godin saja. Karena esok itu apa? Ramadan kan? Kata-kata Ramadan untuk apa? Mungkin saja Syekh. Esok itu dia puasa bukan Ramadan, puasa qadha. Tak boleh. Ramadan layak balu ghairahu. Ketika bulan Ramadan, Anda tak boleh puasa selain Ramadan. Puasa selain Ramadan pun tak sah, akan otomatis menjadi Ramadan. Memang macam itu. Terus untuk apa kata-kata Ramadan? Tapi tak di kitab-kitab fikih kena disebutkan Ramadannya. Untuk apa? Wallahu a'lam. Tapi sah iskalnya guru ana qawi jiddan. Untuk apa Ramadan? Kalau memang esok itu untuk apa? Wala tajibu fi Ramadan niyatul fardiyah wa tujzi'u niyatun nafal qabla zawal. Adapun puasa sunnah diperbolehkan sebelum zawal, sebelum duhur. Dengan catatan Anda tak makan. Anda tak makan. Makan nasi lemak 4 pinggan, nawaitu som. Som apa? Tak ada. Wa yajibu ta'yinul manwi minal farad. Nah, kalau seumpamanya selain Ramadan Anda kena ta'yin. Kenapa? Karena Anda macam ini ya. Nawaitu sauma godin an fardin. Fardin apa? Mungkin qadha Ramadan, mungkin nadar Anda, mungkin kafarah Anda. Ketika banyak possibility diperlukan niat untuk ta'yin, untuk mengasingkan. Mengasingkan itulah makna ta'yin. Itulah makna tamyiz. Dan itu adalah hakikat diperlukannya niat untuk tamyiz. Di dalam Ramadan tak perlu tamyiz. Wa yajibu ta'yinul manwi minal fard. Nah itu kan di dalam wudu tak perlu fardu. Nawaitul wudu pun sudah susah. Sudah sah. Kenapa? Karena tidak ada wudu itu yang sunnah kecuali wudu satu, apa namanya wudu? Tajdid itu saja. Karena itu di dalam wudu pun alal asoh. Tapi muktamad tidak perlu Anda itu niat wudu untuk fardu. Nawaitul wudu Anda sudah sah. Kenapa? Karena tamyiz di sini kehilangan makna. Wa kadzan naflu ala kalamin. Begitu pula diwajibkan ta'yin untuk nafal ala kalamin fihi. Dengan kalamin ini dengan perdebatan di dalamnya. Tapi tak tahu saya ya. Yang dhaif ini apanya? Yang dhaif ini yang saya tahu di puasa sunnah pun Anda diwajibkan untuk ta'yin. Ada yang mengatakan tak wajib untuk ta'yin. Anda tahu apa mabnal khilaf di sini? Saya beri contoh puasa Senin Kemis ya. Puasa Senin Kemis itu, apakah dia itu puasa dengan nama Senin Kemis atau puasa apapun di hari Senin dan Kemis? Paham saudara? Berbeda. Karena itu ala kalamin fihi. Ala di dalam fikih, nanti insya Allah ada waktu setelah ini kita baca mustalahat. Ala di dalam fikih itu menunjukkan lemah.
Lah, yang lemah itu iktirodnya atau hukumnya belum tentu ya. Hukumnya kuat, iktirodnya yang lemah. Makanya ini iktirod komplain ini tak kuat, hukumnya kuat. So, tengok nomor 23. Qala fi Busyal Karim, ini Busyal Karim yang saya bawa. Wa huwal mangkul anil majmu' wa tamadahul Isnawi. Isnawi sahib apa? Hasyiyah ala Raudhah. Hasyiyah ala Raudhah Isnawi. Lakin i'tamada Ibn Hajar fi ghairi Tuhfah wa Ramli wal Khatib wa ghairuhum annasum fil ayyamil muta'akkid saumuha munsharifun ilaiha wa inna wa bihi ghairaha. Tengok. Kalau Anda puasa Arafah, Anda niat selain Arafah, tak bisa, sunnah loh ya. Saya niat Senin Kemis, tak boleh, akan otomatis kena ke Arafah. Qala Syarqawi bal wa inna fahu. Saya tak nak puasa Arafah. Yang pertama, saya puasa Senin Kemis, dia tidak menafikan Arafah. Yang kedua, saya tak nak puasa Arafah, tetap puasa Arafah. Kenapa? Karena ini adalah ayyam al-muta'akkid shaum. Summa qala lakinnahu kal mutaraddid fit tuhfah. Dalam tuhfah mutaraddid. Di beberapa niat Anda boleh niat untuk banyak. Ketika puasa Arafah boleh Anda puasa qadha, boleh Anda puasa macam-macam. Karena kenapa? Tolak ukurnya bukan hari Arafahnya itu, tapi puasa apapun pada hari Arafah. Bukan puasa Arafah secara khusus, itu mabnal khilaf. Wa tarkul mufattirat. Jadi antara rukun puasa adalah meninggalkan apa? Mufattir, hal-hal yang membatalkan puasa. Was-shaim dan orang yang berpuasa. Wa inna malam ya'udul musalliya. Oke, kenapa kalau memang shaim adalah rukun puasa, kenapa di sholat ada rukun sholat yang 13 atau 17 itu musalli? Ada. Li'anna laha suratan fil khariji yumkinu ta'akkuluha biduni ta'akkuli musallin. Kenapa? Karena suatu mempunyai gambaran di luar tanpa adanya musolli. So, tengok ya, 13 rukun. Rukuk tanpa adanya yang sholat, Anda bisa mempraktekkan rukuk. Betul apa tak, teman-teman? Tanpa adanya yang sholat, Anda bisa mempraktekkan wudu, sujud. Puasa, bolehkah Anda mempraktekkan imsak tanpa adanya orangnya? Saya nih ada semacam syekh ya. Paham teman? Tanpa adanya orang yang berpuasa, kan puasa itu kan menahan. Tanpa adanya orang yang menahan itu macam mana boleh ada? Menahan ini perbuatan. Perbuatan harus ada yang berbuat. Tanpa adanya yang berbuat, ini kan tidak akan ada. Anda di dalam otak Anda tidak akan bisa membayangkan puasa kecuali bersamaan dengan orangnya. Berbeda dengan sholat, Anda bisa membayangkan rukun-rukun sholat tanpa ada orang yang sholat, karena Anda boleh memecah-mecah rukunnya itu menjadi 13. Dan satu daripada rukun ini bukan sholat, rukuk bukan sholat, sujud bukan sholat, i'tidal bukan sholat. Karena saya anak sholat, Anda rukuk saja, orang akan cakap batal sholat Anda. Tapi di dalam puasa, rukunnya itu hanya 2, ya niat, ya menahan, 2 saja itu. Tanpa adanya orang, tak akan bisa tasawur Ustaz Zaman. Tak akan bisa. Paham teman-teman ya? Wallahu a'lam, yani saya paham macam itu. Falam yuhsin adduhu ruknan bi khilafihi huna wa fil bai'. Jual beli tanpa adanya baik dan mustari, jual beli tak akan ada. Karena memang orang ini al baik wal mustari ini rukun. Barang yang dibeli dan uangnya ada, tanpa ada baik dan mustari, macam mana? Tidak akan terjadi jual beli. Akan terjadi jual beli.
Berbeda dengan sholat, rukunnya itu udah 13, Anda boleh asing-asingkan. Maknanya Anda boleh tengok orang rukuk saja, orang sujud saja. Di baik tak boleh Ustaz Zaman, ini hanya baik saja. Tak mungkin hanya ada baik tanpa ada mustari. Baik tanpa adanya mustari bukan baik. Hah? Itu nisbi. Saya orang yang membeli. Loh, Anda membeli dari siapa? Paham ya? Baik dan mustari ini nisbi. Anda tidak bisa mengatakan ini baik kecuali ada mustarinya. Faham? Jadi mahiyatul be tidak akan bisa Anda deskripsikan di dalam otak Anda kecuali ada orangnya. Sholat akan bisa Anda deskripsikan tanpa ada orangnya. Kenapa? Karena rukunnya bisa Anda patah-patahkan. Wallahu a'lam. Li'annahuma amron adamiyan la wujuda lahuma kharijan. Kenapa? Karena nisbi Ustaz Zaman. Karena nisbi Rasyikah. Boleh jadi dia itu pembeli, boleh jadi dia itu penjual. Tapi coba berikan saya pembeli saja tanpa rasyikah, tak akan bisa Anda. Pembeli ini, penjual ini arot, dia tidak akan bisa nampak di dunia luar kecuali dia menumpang dengan orang yang ada. Saya lama-lama jadi mutakalim fakih Ustaz Zaman. Benar. Benar. Wallahu a'lam. Amrun adamiyah itu nisbi. Itu nisbi. Qawi jiddan. Syekh Umar Asyatiri, Abdullah Umar bin Ahmad Asyatiri bukan orang biasa, bukan orang biasa dia. Li'annahuma amron adamiyan. Kenapa? Nisbi. Karena puasa itu menahan itu amron iktibari. Beri saya menahan, mana? Jadi menahan itu ada minuman, ini minum. Kalau saya tak puasa saya minum kan. Kalau saya puasa, ketika ada minuman saya tahan itu adalah nafyun, salep. Dia negatif, dia bukan perbuatan. Perbuatan menahan itu. Tidak menahan itu perbuatan. Saya minum. Perbuatan. Saya menahan dari minum, saya buat apa? Tak buat apa-apa saya. Saya diam saja. Tak buat apa-apa, itu tak ada. Karena dia tak ada, dia tak boleh ada secara real di dunia nyata. Dia kena ada orang yang menahan. Menahan sendiri itu tak ada. Karena itu untuk deskripsi puasa Anda perlu orangnya. Berbeda dengan sholat, perbuatan. Karena itu dia ada. Takyah orangnya Anda sudah boleh untuk deskripsi. Wallahu a'lam. Mungkin ini tak terlampau jelas. Akan tetapi kalau Anda berpikir dan berputar-putar dari apa yang saya katakan, Anda akan sampai. Ini hanya sebagai modal untuk memahami. Ini memang pelik. Kenapa amron adamiyah? Li anna shaum wal imsak. Wa li anna al-bai' wal mustalih wal nisbah. Wallahu a'lam. Ya tak tahu di kitab-kitab mungkin tak ada ini. Ini taklik dari saya sendiri. Oke. Fala yumkinu ta'akkuluhuma biduni sha'im wal ba'i. Jayyid jiddan. Syurut sihhati shaum. Sudah berapa menit kita? 1 jam. 1 jam berapa? 9 menit. Oke, kita baca syurut sihhati shaum. Dan sunani shaum kita berhenti di makruhati shaum.
syurutu sihhati shaum, kan kadangkala Anda ini wajib. Kadangkala Anda ini wajib tapi Anda tak sah. Karena itu syurutul wujub tidak ada di dalamnya itu an-naqo anil haidi wan nifas. Karena al haid wan nifas ini dia wajib untuk puasa tapi dia tak sah untuk berpuasa. Karena itu karena dia wajib untuk berpuasa, dia wajib untuk mengqadha. Kalau dia tak wajib untuk berpuasa tak ada makna. Wajib untuk mengqadha itu tak ada makna sama sekali. Syurutu sihhati shaum fardhon kana au naflan. Kalau apa syarat dia itu wajib untuk berpuasa, fardhon atau naflan. Arba'atun al-Islam. Al-Islam maknanya Islam itu kan syartus sehat dan syartul wujub dua-duanya. Wal akal, dia kena berakal. Dia kena berakal. Kalau dia gila, dia apa, dia tidak wajib untuk puasa. Wan naqa anil haidi wan nifas wal ilmu bi kaunil waqti qabilan lisom, dan dia harus tahu bahwasanya waktu yang dia puasa di dalamnya itu bisa untuk sah berpuasa. Qabilan lisom, adakah Habib waktu yang tak boleh untuk berpuasa? Ada 5 hari itu. Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik ini tak boleh puasa Anda. Tak boleh puasa. Bahkan kalau Anda puasa di 5 hari ini, puasa Anda batal. Kenapa? Puasa Anda tak sah. Karena ibadah yang ada di sini itu bukan untuk berpuasa, tapi untuk makan dan minum. Karena 5 hari ini adalah jamuan Allah. Itu kan di Idul Fitri, itu Anda masuk rumah manapun pasti makan kan. Dulu ketika saya masih budak-budak kecil itu di kampung saya itu kalau sudah hari raya itu kami macam sudah tahu rumah ini makannya sedap. Subhanallah Sof ya. Hanya 1 hari 1 tahun itu macam Allah itu jamu kita. Di Idul Adha, di hari tasyrik, orang miskin, orang kaya semuanya makan sedap, makan sama. Semuanya makan daging semua. Saya biasa siap bagi nasi lemak Habib. Nasi lemak, nanti roti tampal, daging tak boleh Habib, terlampau mahal Habib. Pada hari itu semua Anda boleh makan. Anda boleh makan daging pada hari itu. Anda boleh makan daging. Bi an lam yakun minal ayyam allati yahrumu shaumuha. Yakni bukan daripada hari-hari yang mana hari-hari itu haram untuk puasa. Wa hiya yauma al-aid. 2 hari Id. Apa itu 2 hari Id? Idul Adha. Wa ayyamut tasyriki mutlaqan. 3 hari tasyrik mutlaqan. Wa yaumu syak bila sabab. Hah? Apa? Hari yaum syak sama itu. Hari syak, sudah sajakan hari syak itu apa kan? Bila sabab. Berbeda kalau hari syak ada sababnya. Contohnya, saya ini puasa Daud Habib. Dan ketika itu pas ketepat dengan hari syak, tak apa-apa. Atau mengqadha Ramadan, tak apa-apa. Cuma saja-saja nak puasa, tak boleh hari syak. Berbeda dengan hari-hari yang lain. Kenapa tak nak puasa hari Rabu? Hari Rabu bukan Senin Kamis maksudnya. Kenapa? Saja-saja. Seronok saja hari Rabu saya nak puasa, tak apa-apa. Hari syak tak boleh. Hari syak tak boleh. So, apa itu yaumul syak? Wa huwa yaumul tsalatsina min Sya'ban. Idza tahaddatsa bi ru'yatil hilal lailatahu. So, tengok. Jika orang itu sudah borak viral, ada yang cakap pasal malam kemarin kan malam 29. Maknanya kan potensial ini bukan 30 Sya'ban tapi 1 Ramadan. Tapi malam tadi tim resmi daripada pemerintah tak ada yang tengok. Tapi ada orang-orang yang tidak bersaksi di depan pemerintah, di depan kerajaan, atau orang-orang yang tidak diterima kesaksiannya. Perempuan, anak kecil, orang-orang fasik, semua lihat rembulan. Itu tak bisa untuk menjadi syahadah, untuk sabit rembulan. Tapi itu cukup untuk membuat hati orang itu terjatuh. Wanita tak penglihatannya wanita sama dengan laki-laki. Oh, kalau laki-laki tengok rembulan, wanita tak boleh tengok. Tak macam itu. Semua boleh tengok. Orang fasik pun boleh jadi dia akan tidak berbohong. Mungkin dia hanya orang fasik, mungkin dia sering mengumpat saja, tapi berbohong dia tak pernah. Tapi karena Anda sudah berbuat fasik, kita tak boleh apa? Tak boleh percaya Ustaz Zaman.
Tapi cukup itu untuk membuat orang itu syak. Tanggal 30 Sya'ban akhirnya menjadi syak bahwasanya itu adalah satu Ramadan. Itu tak boleh puasa. Kenapa? Kalau Anda puasa nanti akan problem di masalah idnya pula, dan akan terjadi perpecahan, sebagian puasa, sebagian tidak. Ini adalah bibit-bibit perpecahan. Bibit-bibit perpecahan. Kok lama-lama nanti puasanya beza, idnya pun juga beza. Kalau idnya sudah beza, bahaya sudah. Ini berbahaya sangat. Ini madhab apa ini? Madhab Banati. Kenapa idnya berbeda? Oh, ada di Tulungagung, tempat saya, satu Habib Al-Muhdor, idnya awal sendiri. Macam itu tak boleh, tak boleh. Seharusnya kerajaan tegur itu, tak boleh macam itu. Kita kena kesatuan. Kenapa? Kalau itu akan gaduh nanti, akan gaduh. Mana tadi? Lam yashhad biha ahadun au syahida biha man yuraddu kafasaqatin wa sibyan, seperti orang-orang yang fasik dan sibyan, budak-budak kecil umur 13 tahun, contohnya Abdul Khalik, tengok rembulan. Anda tahu dia tak pernah berbohong, tapi karena dia masih belum balik, syahadahnya tak sah, tapi antar kakak-kakaknya ada rasa syak kan? Habib, adik saya ini memang kecil Habib, tapi tak berbohong. Dia cakap dia lihat rembulan. Itu akan menjadikan dalam diri Anda ada apa? Syak. Padahal kerajaan cakap esok tanggal 30 Sya'ban, Anda esok tak boleh puasa. Kenapa? Takut adanya perpecahan. Wallahu a'lam. Wa nisful akhir min Sya'ban idza lam yasilhu bima qablahu wa lam yakun lisababin. Dan 15 hari terakhir daripada Sya'ban, mulai tanggal 16, Anda sudah tidak boleh berpuasa kecuali kalau ada wirid. Mana wirid? Saya ini memang biasa puasa Dawud Habib, atau puasa qadha atau apa. Cuma saya nak puasa tanggal 17 Sya'ban Habib. Kenapa? Saja. Karena tanggal 17 Sya'ban saya nak puasa, tak boleh, haram. Tak boleh, haram. Kenapa? Agar Ramadan itu tanggal 1 Ramadan ya pertama kali Anda puasa. Sebelum-sebelumnya jangan puasa, nanti akhirnya Ramadan itu macam tak seronok lagi. Macam tak seronok. Berbeda kalau saya ada qadha Habib, Anda kena puasa. Saya kena memang ada wirid Habib. Wirid apa? Saya memang puasa sudah 30 tahun Habib. Saya puasa Dawud. Saya sudah 30 tahun Habib puasa Senin Kamis. Tak apa-apa. Senin Kamis bertepatan dengan nisful akhir min Sya'ban, tak apa-apa. Sampai sini ada yang tanya? Tak ada? Tak ada, kita break dulu sampai sini. Kita teruskan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.